Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anit ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, muslimat, shaimin, shaimat, rahimakumullah. Kembali kita bersyukur, bersalawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salah satu yang sangat istimewa dalam Islam ini adalah keberadaan masjid. Masjid, ketika kita lihat dari segi bahasa, berasal dari kata sajada yasjudu. Masjid itu adalah ismul makan daripada kata sajadah, yaitu menunjukkan tempat. Ketika makna sajada yasjudu adalah sujud, maka tempat sujud itu adalah masjid. Dan ketahuilah saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jin ayat 18, wa annal masajida lillah, bahwa sesungguhnya masjid-masjid. Di dalam ayat tentang masjid di dalam Al-Quran, Allah senantiasa sampaikan masjid-masjid, tidak hanya satu masjid atau dua masjid, tapi masjid-masjid, artinya semua masjid yang ada di atas bumi ini adalah lillah, milik Allah. Maka muncul istilah Baitullah, yaitu rumah Allah. Maka ketika orang menyebut masjid, maka identitas masjid itu sesungguhnya menunjukkan Baitullah, rumahnya Allah. Nah, ketika ada rumah, maka penduduk, orang yang tinggal di rumah itu, yang sering ada di rumah itu adalah penghuni rumah itu. Kalau rumahnya adalah rumahnya Allah, maka isi rumahnya itu adalah keluarganya Allah. Maka anna ummarul masajid ahlullah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah keluarganya Allah. Ada hal yang penting kita mengerti tentang masjid ini adalah bahwa yang dinamakan masjid itu adalah milik Allah. Dalam surat Jin itu disebutkan dengan jelas, wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Maka ketika dia milik Allah, tidak seorang pun yang seharusnya memiliki kekuasaan terhadap masjid itu, kecuali dia dikelola sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemiliknya. Siapa pemiliknya tadi? Dialah Allah. Kalau itu miliknya Allah, harusnya sesuai dengan kehendak Allah cara mengelolanya. Dan kita lihat sirah bagaimana awal masjid ini dijadikan sebagai peradaban dalam Islam. Rasulullah SAW ketika hijrah, tidak ada pilihan lain untuk menetap hidup di Mekah. Dia terpaksa melakukan hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pertama kali adalah membangun masjid. Dan pertama kali masjid dibangun Rasulullah langsung dengan tangan dan hartanya adalah Masjid Quba. Kemudian Masjid Nabawi dikenal juga sebagai satu warisan harta yang diwakafkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk peradaban Islam. Oleh karena itu, kita harus kembali bagaimana cara Rasulullah SAW membuat
penataan terhadap masjid yang benar, agar masjid-masjid kita ini menjadi pusat peradaban buat umat Islam. Yang pertama, tahun pertama Rasulullah SAW begitu hijrah, yang dia lakukan adalah membangun masjid sebagai pusat persatuan umat Islam. Kemudian pusat pembinaan akidah umat Islam. Setelah 2 tahun Rasulullah eksis dengan para sahabat, membina para sahabat di masjid, lalu beliau membentuk lembaga berikutnya adalah Baitul Mal, lembaga yang menampung harta-harta kaum muslimin, baik zakat, infak, amwal, fatla, jizyah, fai, dan semua instrumen keuangan yang Rasulullah SAW lakukan di masa itu, semuanya ditampung di Baitul Mal. Kemudian setelah eksis Baitul Mal ini sebagai sumber pendanaan dakwah, pendidikan, sumber pendanaan pada 8 asnaf yang berhak untuk menerima zakat, dan itu semuanya dipusatkan di masjid. Lalu kemudian 2 tahun berikutnya, ekspansi program Rasulullah melalui masjid adalah mendirikan Baitul Muamalah. Dia mendirikan konsep sistem yang tertata dengan baik terkait dengan pengelolaan harta yang menyangkut transaksi muamalah antara orang dengan orang lain, baik dalam persoalan jual beli. Kita kenal Nabi SAW jauh lebih lama sebagai seorang pedagang ketimbang beliau sebagai seorang Rasul. Dan eksistensi Rasulullah sebagai seorang pedagang diakui beliau adalah seorang pedagang yang sukses. Oleh karena itu, Rasulullah memberi contoh bagaimana mewujudkan masjid sebagai pusat peradaban itu dari program-program yang secara bertahap beliau lakukan. Pembinaan akidah, kemudian menjadikan masjid sebagai pusat peradaban, pendidikan, kemudian pengajaran buat para sahabat. Kemudian tadi tahap berikutnya menjadikan masjid sebagai pusat untuk membangun Baitul Mal, lalu berikutnya membangun Baitul Muamalah di antara kaum muslimin. Sehingga suksesnya program Rasulullah SAW menghantarkan peradaban Islam kepada kejayaan dan kemakmuran umat Islam pada saat itu. Inilah diantara progres bagaimana kita harus mengerti masjid sebagai pusat peradaban, dan pengelolaan masjid harus kita kembalikan kepada bagaimana cara Rasulullah mengajarkan kita mengelola masjid, mulai dari sistem idarahnya, sistem imarahnya, dan sistem riayahnya. Mudah-mudahan hati-hati kaum muslimin akan senantiasa terpaut dengan masjid. Kita mampu memakmurkan masjid, dan masjid-masjid kita pun mampu memakmurkan jamaahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.